Kita berangkat dari surat Al-Anfal ayat yang ke-49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yatawakkal 'alallahi fa innallaha 'azizun hakim. Dan siapapun yang bertawakal kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Ada dua kata kunci di dalam ayat ini dalam konteks tawakal. Dan keduanya berkaitan dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Azizun Hakim, yang Maha Perkasa, yang Maha Bijaksana. Dari asma Allah Aziz, kita mengambil suatu makna Al-Izzah, yaitu suatu sifat kemahaperkasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki konotasi keagungan dan kekuatan yang tak akan terjangkau. Sebab itu di dalam ayat yang lain, An-Nisa 139, alladzina yatakhidhuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaghuna 'indahumul 'izzah fa innal 'izzata lillahi jami'a. Orang-orang yang menjadikan orang-orang yang kafir sebagai pemimpin dan sahabat setianya dengan meninggalkan orang-orang yang beriman, apakah mereka orang-orang beriman itu mencari dari sisi mereka suatu keagungan, satu kekuatan? Padahal sesungguhnya, kata Allah, semua bentuk kekuasaan dan keagungan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sahabat sekalian, di dalam bertawakal, apa yang dimaksud dengan izzah itu harus menjadi suatu pandang kita, menjadi perspektif kita yang kemudian melahirkan suatu energi batin bahwa kita tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencari sandaran kekuasaan kepada siapapun. Mengapa demikian? Allah sendiri yang menyatakan fa innal 'izzata lillahi jami'a. Ya, semua bentuk kekuasaan, keagungan, kemahaperkasaan itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu pula sahabat sekalian, di dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-8, Allah menyatakan, walillahil 'izzatu walirrasulihi walil mu'minin. Selain izzah dan keagungan, kekuatan itu dimiliki oleh Allah, tapi juga dinyatakan dimiliki oleh Rasulullah SAW dan juga orang-orang yang beriman. Sebagaimana juga dinyatakan dalam surat Fatir ayat ke-10, man kana yuridul 'izzah falillahil 'izzatu jami'an. Yang ingin mencari apa yang disebut dengan izzah, kekuasaan, kekuatan dan seterusnya, itu Allah yang memiliki. Dan Allah akan menganugerahkan kekuatan, kekuasaan itu kepada siapapun yang Dia kehendaki. Hakim, Maha Bijaksana. Dari situ kemudian kita mengambil satu konsep hikmah. Hikmah ini kalau diterjemahkan secara bahasa, ya, umumnya kita memahaminya sebagai kebijaksanaan. Tetapi sesungguhnya kata al-hakam itu adalah suatu perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat kokoh agar kehidupan kita ini berjalan secara konsisten, stabil dan balance. Jadi kalau saya misalnya memiliki seekor kuda, lalu kemudian kuda ini agar tidak liar berjalan begitu,
saya ikat gitu ya. Saya ada punya tali begitu. Dan ketika dia ke kiri, condong ke kiri, saya tarik ke kanan, begitu selanjutnya. Maka sikap saya memperlakukan kuda ini agar dia tidak serong ke kiri dan ke kanan yang bisa mencelakakan kita, itu adalah bagian daripada perilaku hikmah. Maka kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, menentukan suatu takdir di dalam kehidupan kita, semuanya itu syarat dengan nilai-nilai hikmah. Sebagaimana para ulama kita dahulu menyatakan, man arafallaha azala tuhma wa qala kullu fi'lihi bil hikmah. Orang yang mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah memberikan tuduhan-tuduhan yang tidak sepantasnya kepada Allah, dan dia akan segera menyatakan semua apa yang dilakukan oleh Allah dalam kehidupan kita ini tentu dengan hikmah dan kebijaksanaannya. Karena itu sahabat sekalian yang saya muliakan, ketika Allah menyatakan juga di dalam surat Al-Baqarah, annal quwwata lillahi jami'an, bahwasanya kekuatan itu hanya milik Allah semuanya. Keimanan kita kepada kekuasaan Allah, kekuatan Allah, ini harus menjadi satu pondasi keyakinan kita di dalam menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau di dalam kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maknanya? Sesungguhnya kita ini tidak memiliki kekuatan apapun. Kita tidak memiliki satu daya upaya. Kita ini adalah makhluk yang sangat lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah mengajarkan kita berdoa, ya Allah, jangan serahkan diriku pada jiwaku yang sangat lemah ini. Torfata'in, meskipun sekejap mata. Mengapa? Karena kekuatan dan segala kekuatan itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah memperlakukan ini semua dengan satu sifat dan asma beliau, yaitu adalah al-hikmah tadi.